Haleluya, selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Selasa 8 April 2025, kepada Bapak Ibu Saudara semua disayang, dicinta, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sungguh Bapak kita Yesus sangat-sangat baik. Alami pengalaman berjalan bersama Yesus. Saya setiap saat berjalan di dalam pengalaman bersama Yesus. Karena Yesus begitu baik. Saya yakinnya Bapak Ibu sama punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu maha adil, maha kasih, maha kuasa, maha segala-galanya. Cuma mungkin Bapak Ibu kurang peka terhadap cinta kasih Tuhan. Tapi saya percaya Bapak Ibu semua menikmati. Ayo Bapak Ibu punya kepekaan dan katakan, Yesus Tuhanku, Juru Selamatku, sangat cinta kita semua. Tuhan Yesus senantiasa memberikan berkat, perlindungan, keselamatan, segala-galanya dalam kehidupan kita. Setiap kita punya pengalaman yang indah berjalan bersama Yesus. Sebab Yesus punya rencana yang sempurna dalam setiap hidup kita. Amin. Itu saya Pastor Yakub Rahman menyanyikan pujian ini. Indah rencanamu Tuhan. Karena kita mau baca puji Tuhan selalu setiap pagi baca Alkitab Perjanjian Lama, rutin bergiliran Bapak Ibu ya. Atas rahmat anugerah Tuhan, kita sudah baca 1 Tawari pasal yang ke-1, pasal yang kedua sudah selesai. Sekarang pasal 3 penuh. 1 pasal penuh kita mau baca karena berkaitan dengan anak-anak keturunan Daud. Berarti Tuhan punya rencana buat setiap kita. Karena silsilah semua anak-anak keturunan karena Tuhan yang ciptakan. Semua atas rencana Tuhan dan semuanya indah dan sempurna. Yang penting di sini setiap kita mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Jangan hidup menurut daging, jangan menurut keinginan manusia, tapi ikutilah maunya Tuhan sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan Yesus. Amin. Indah rencanamu Tuhan, amin, haleluya, di dalam hidupku, amin, haleluya. Oh, tak tahu dan aku mengerti semua jalanmu, amin, haleluya. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, amin, haleluya. Hati menderita dan tak ku berdaya menghadapi semua, amin, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, haleluya. Kau tolong padaku, amin, haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, amin, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, haleluya. Kau tolong padaku, amin, haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, amin, haleluya. Yeremia pasal 29 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, amin, haleluya. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, amin, haleluya. Kini ku mengerti sekarang, kau tolong padaku, amin, haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, amin, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, haleluya. Kau tolong padaku, amin, haleluya. Kini
melihat dan ku merasakan kerajaanmu. Haleluya, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan. Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Segala kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Itulah nama Yesus Kristus, Tuhanku, Rajaku, Bapakku. Bapa, sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Amin, haleluya. Pagi ini aku haus, hatiku rindu akan firman-Mu. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah panggil pilih aku, haleluya, untuk menjadi anak-anak-Mu Bapa, mewarisi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku, kuduskanlah hidupku. Amin, haleluya. Bentuklah hidupku, kuduskanlah hidupku untuk menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini, pagi hari ini kami diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Berfirman pagi ini Bapa, jalan rahmat anugerah Tuhan kami hidup pagi ini 8 April hari Selasa di minggu yang kedua 2025. Kuserahkan hidupku sepanjang hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkuasa berdaulat sebagai Tuhan dan Raja kami di atas segala-galanya. Sebab hanya di dalam Engkaulah ada damai sejahtera, keselamatan, hidup berkemenangan di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Bangga dan bahagia kita karena kita disebut keturunan ilahi, sudah. Ya, Tuhan sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Di dalam Yesus memiliki masa depan yang penuh harapan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita berterima kasih kepada Tuhan, ya. Kalau Tuhan izinkan kita masih hidup sampai detik ini dan kita merutin baca Alkitab, dan bukan secara kebetulan, ya. Bapak Ibu membaca tentang keturunan-keturunan, karena kita ada di muka bumi karena adanya Tuhan yang menciptakan kita. Dan pasti dari keturunan kita masing-masing punya orang tua yang secara horizontal, tapi secara vertikal kita menjadi satu Bapa, yaitu Tuhan Yesus Bapa kita. Ya, makanya kita menyebut Bapa. Secara horizontal kita mengenal dua dimensi, dimensi vertikal, dimensi horizontal. Dimensi vertikal, kita adalah semua ciptaan Tuhan. Bapa kita satu, yaitu Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara horizontal kita masing-masing punya orang tua, silsilah, ya, silsilah rohani kita adalah anak Tuhan Yesus. Silsilah jasmani masing-masing kita punya orang tua, ya. Dan mari kita mau baca firman Tuhan supaya Bapak Ibu tidak bosan. Jangan pernah bosan baca Alkitab, biarpun banyak nama. Saya sendiri kadang baca anaknya susah-susah
nama susah-susah di dalam Alkitab, saudara ya. Ya macam-macam namanya. Tapi saya bersuka cita karena saya menjadi anak Tuhan Yesus. Kita menjadi satu keluarga ilahi, keluarga di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, saat ini kita baca keturunan Daud, saudara ya. Jadi Daud ini salah satu salah satu raja, karena banyak raja, saudara ya. Raja pertama Raja Salomo, ya. Raja Saul, maaf saya salah omong ya. Salomo ini anak-anak Daud ya. Raja Saul, terus karena dia berdosa kepada Tuhan diganti Raja Daud. Tapi Raja Daud ini hidupnya rendah hati, saudara. Makanya saudara ikutin, terus nanti kita mau baca firman Tuhan berikutnya, 1 Tawari, 2 Tawari, banyak hal yang diulang ya. Sampai ke Nehemia, Esra, semua kita lihat ya. Supaya kita betul-betul menjadi anak Tuhan yang manis, berkenan sama Tuhan. Mari kita mau baca ayat pertama. Inilah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron. Ya, anak sulung ialah Amnon dari Ahinoam. Jadi ini saudara perhatikan baik-baik ya. Jadi Daud sebagai manusia punya istri, beberapa istri, tapi jangan tiru. Ya, setiap bapak-bapak tidak boleh banyak istri ya, ngawur karena mereka raja. Bapak ibu saudara kan bukan raja. Anak raja iya. Raja kita Tuhan Yesus. Secara horizontal Daud memang raja. Ya, masa lalu ya, nama Daud manusia bisa berdosa kepada Tuhan ya. Ya, makanya Daud punya anak Salomo ya, karena papanya istrinya banyak ya, jadi Salomo lebih banyak lagi ya. Tapi kita tidak boleh tiru itu. Alkitab itu memerintahkan kita hanya satu istri ya, salah satu tulang rusuk. Dan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 4 juga sudah disebut, kamu suami-suami, pria-pria laki-laki harus punya satu istri, tidak boleh cerai, dan kita harus kudus ya. Persoalan dalam Alkitab ini ada punya banyak istri, itu bukan berarti kita harus tiru, tapi Tuhan buka sejarah ini loh, contoh orang-orang yang bertindak salah ya, dibuka sama Tuhan, tapi Tuhan supaya mereka bertobat ya. Daud akhirnya dia bertobat. Akhir kehidupannya dia tidak nikah lagi, dia hidup kudus akhir hidupnya, saudara. Ya, oleh karena itu mari kita membaca, inilah anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron, anak sulung ialah Amnon dari Ahinoam. Ini istri yang pertama ya. Dari Ahinoam pertama, perempuan Yisil. Anak yang kedua ialah Daniel dari Abigail ya, istri yang kedua, perempuan Karmel. Anak yang ketiga ialah Absalom, anak Maka, yakni anak perempuan Talmai, Raja Gesur. Anak keempat ialah Adonia, anak Hagit. Nah ini ya. Anak yang kelima ialah Sefaja dari Abital. Anak yang keenam ialah Yitrim dan Egla istrinya itu. Jadi di sini disebut 6 anak, istrinya yang keenam ya. Tapi lebih dari 6 saudara ya. Nah tapi ya silakan. Yang penting kita tahu sejarah dan kita harus bertindak hidup benar. Di dalam Alkitab ini macam-macam karakter orang, sifat orang, tapi kita pandang Tuhan Yesus. Kita hidup bukan tergantung pada Daud, bukan tergantung pada manusia, tapi figur utama kita Tuhan Yesus. Dan kita tiru jejak Yesus yang kudus. Tuhan ciptakan manusia macam-macam itu supaya hidup kudus, tapi kenyataan banyak bandel-bandel. Tapi kita Bapak Ibu jangan menjadi anak orang Kristen yang bandel, tapi menjadi anak Tuhan yang baik, yang berkenan sama Tuhan. 6 orang lahir bagi dia di Hebron, di mana ia memerintah 7 tahun 6 bulan lamanya, dan 33 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Coba, jadi total di Israel memerintah 40 tahun. Coba ini, di sini sudah dikatakan memerintah di Yerusalem. Jadi Yerusalem itu dari dulu sudah milik Israel. Daud aja ibu kotanya di Yerusalem ya, karena Israel Yehuda Selatan, ibu kota di Yerusalem. Sampai sekarang pada waktu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, saya juga waktu itu ada di Israel, ya ada ibu kota Yerusalem sampai sekarang ya. Dan ini semua karena rencana Tuhan, kan Yerusalem memang ibu kota Israel Yehuda ya. Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem, Simea, sebab Nathan dan Salomo, 4 orang dari Batsua binti Amel. Lalu Yephar, Elisama, Elifelet, Nonga, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet, 9 orang. Semua itu anak-anak Daud, belum terhitung anak-anak dari gunik-gunik. Tamar ialah saudara perempuan mereka. Keturunan Salomo ialah Rehabeam. Anak orang ialah Abia,
Anak orang ini ialah Asa, anak orang ialah Yosafat. Perhatikan saudara, anak Salomo Rehabeam. Karena sejak dari Rehabeam ini, setelah Salomo, Israel pecah. Yang sudah saya katakan waktu yang lalu cerita. Karena Rehabeam itu, dia tidak turut kepada nasihat orang tua. Dia lebih turut nasihat orang muda-muda. Supaya bertindak kasar, ya bertindak kelihatan tegas. Tapi tidak disukai oleh bangsa Israel. Hanya tampillah Yerobeam. Yerobeam itu salah satu murid Salomo. Nah, dia pinter, dia bisa menyukakan hati bangsa Israel. Sehingga pecah airnya, saudara, pecah. Ya, jadi Rehabeam untuk memerintah Israel Selatan. Ya, Israel Selatan bagian selatan. Yang ibu kota di Yerusalem. Tapi si Yerobeam itu utara ibu kota di Samaria. Yang sudah pernah saya katakan. Nah ini Rehabeam itu anaknya, saudara, ya. Anak Salomo. Ya. Anak orang itu ialah Yoram. Nah ini yang saya kemarin sudah kita baca. Ada Yosafat. Yosafat bagus orangnya, baik. Tapi Yoram, nah bandel, saudara, ya. Anak orang ialah Ahasia. Anak orang yang Yoas. Banyak yang bandel-bandel, saudara, ya. Ada yang baik, ada yang bandel, ya. Anak orang ini ialah Amasya. Amasya bandel itu, ya, jahat di mata Tuhan. Anak orang yang ialah Asaria, anak orang yang ialah Yotam, anak orang yang ialah Ahas, dan orang ialah Hizkia. Hizkia baik, ya. Tapi di tengah-tengah, ya, dia juga berbuat salah kan, ya. Dia ngomong kepada waktu datang Raja Babel, dia curahkan, dia tunjukkan kekayaannya itu. Wah, tapi Yesaya bernubuat suatu masa nanti Yerusalem dan semua emas, perak, semua kerajaan ya diambil ya oleh Babil Nebukadnezar, ya. Itu kira-kira 100 tahun kemudian itu yang saya terangkan kemarin waktu minggu lalu, saudara, ya. Jadi itu di Hizkia. Terus anak orang ialah manusia. Manusia ini kalau kita lihat jahat di mata Tuhan, ya, jahat itu manusia. Ya, anak orang ialah Amon, sama nih jahat di mata Tuhan. Anak ialah Yosia. Yosia baik, saudara. Ya, Yosia. Sehingga Yosia ini dia membuang dewa-dewa semua, banyak yang sudah saudara sudah baca, ya. Anak Yosua ialah anak seorang Yohanan, anak yang kedua ialah Yoyakim, anak yang ketiga ialah Sidkia. Nah, ini Sidkia nih. Ya, akhirnya dibunuh, ya, dan sejak ini dibuang ke Babel. Matanya buta ini, saudara, ya. Jadi inilah ceritanya waktu yang lain sejak ini cikal bakal, ya, Nebukadnezar Raja Babel membuang Israel, ya. Jadi sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya. Anak yang keempat ialah Salum, keturunan Yoyakim ialah Yehonya anaknya, dan anak orang ialah Sedekia, anak Yehonya anak orang keturunan ialah Shealtiel anaknya, lalu Makiram, lalu Pedaya, Senasar, Yekamnya, Hosama, dan Yandalnya. Anak Pedai ialah Zerubabel dan Simei, dan anak Zerubabel ialah Mesulam, dan anaknya Selomit ialah saudara perempuan mereka. Lalu Hasuba, Ohel, Berekia, Aisaya, dan Yusuf Hesed, 5 orang. Anak-anaknya ialah Pelaca dan Isaya, anak orang ialah Refai, anak orang ialah Arnan, anak orang ialah Obaja, dan anak ialah Sekanya. Anak Sekanya ialah Semaya, dan anak Semaya ialah Hartus, Yigal, Baria, Nasaria, dan Sabat, 6 orang. Anak Nasiran ialah Elionai, Hizkia, dan Asrikam, 3 orang. Ayat 24 terakhir. Anak-anak Elionai ialah Hodaya, Eliasi pelaya, Akub, Yohanan Delaya, dan Ani, 7 orang. Demikian firman Tuhan, keturunan dari Daud. Yang penting di sini, keturunan ini penting, saudara, ya, supaya saudara betul menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Keturunan penting. Jadi penting Bapak Ibu sebagai orang tua mendidik anak hidup takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Daud salah langkah, ya. Jadi punya istri banyak, akhirnya apa? Banyak yang kacau kan. Salah satunya Salomo itu. Ya, Salomo akhirnya tiru papanya, banyak istrinya. Dia sampai 1000 kan, 700 300 kundik. Sampai akhir hidupnya Salomo, ya, dia berdoa kepada dewa-dewa, ya. Akhirnya dia jatuh rontok, dan sejak itu sejarah Israel pecah, ya. Jadi Tuhan tidak mentolerir. Perbuatan dosa adalah dosa. Maka pentingnya di sini Bapak Ibu harus didik anak-anak hidup takut akan Tuhan, cinta Tuhan, supaya keturunan ilahi diberkati Tuhan, seperti Mazmur 112 ayat 1 dan 3. Supaya kita takut sama Tuhan. Ulangan pasal 6 dikatakan supaya kita didik berulang-ulang, isi anak-anak kita dengan firman Tuhan. Seperti saya. Jadi Bapak Ibu Saudara semua dengar firman Tuhan,
Supaya kita betul-betul hidup ini diisi dengan firman Tuhan. Jangan diisi dengan perkara dunia. Ini firman Tuhan ini menjadi hal yang utama, barometer, pegangan yang ajaib dalam kehidupan kita. Supaya kita melangkah sesuai dengan standar firman Tuhan. Sehingga hidup kita diberkati. Kita didik anak-anak kita hidup takut akan Tuhan. Bergerak di dalam firman Tuhan. Selaras dengan jalannya Tuhan. Sehingga menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sehingga hidup kita, anak cucu kita diberkati sama Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang sempurna buat setiap hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Indah rencanamu Tuhan. Amin. Haleluya. Di dalam hidupku. Amin. Haleluya. Kalau ku tak tahu dan tak ku mengerti semua jalanmu. Amin. Haleluya. Dulu ku tak tahu Tuhan. Amin. Haleluya. Berat ku rasakan. Amin. Haleluya. Hati yang menderita dan tak ku berdaya menghadapi semua. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan harapanmu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Karena minggu ini sudah semua kantor sudah buka beraktivitas. Tapi mari kita berharap kepada Tuhan, berjaga dan berdoa. Ingat firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita standarnya firman Tuhan. Ajar kepada anak-anak kita supaya hidup di dalam firman Tuhan, sehingga punya keturunan-keturunan ilahi, dan hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.